Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin surat perjanjian jangan sampai kena tipu. Mungkin kamu pernah menandatangani surat perjanjian tanpa membaca terlebih dahulu isinya. Atau mungkin kamu berpikir, ini kan teman sendiri atau kawan sendiri, amanlah soal itu. Tapi ujung-ujungnya malah kena tipu. Nah, biar kejadian tidak seperti itu, saya akan kasih tahu cara membuat surat perjanjian yang aman dan sah secara hukum. Jangan sampai gegabah, apalagi kalau urusan duit dan barang berharga. Nah, banyak orang yang gegabah tentang membuat surat perjanjian sehingga akhirnya dia menyesal di kemudian hari. Nah, untuk itu kita harus waspada terhadap hal itu agar tidak merugikan diri sendiri. Kenapa surat perjanjian itu penting? Surat perjanjian itu pada dasarnya bukan hanya selembar kertas bertanda tangan, tapi itu adalah merupakan bukti hukum kalau ada kesepakatan antara dua pihak. Jadi kalau ada masalah di kemudian hari, maka perjanjian ini bisa jadi pegangan buat menyelesaikan sengketa di pengadilan. Nah, itulah gunanya perjanjian yang ditulis. Dasarnya adalah pada pasal 1320 KUH Perdata, di mana di situ dijelaskan bahwa perjanjian itu sah kalau memenuhi 4 unsur dan syarat. Apa saja itu? Yang pertama adalah kesepakatan kedua belah pihak yang setuju tanpa adanya paksaan. Lalu yang kedua adalah cakap hukum. Berarti anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa, maka itu digolongkan kepada orang yang tidak cakap hukum. Nah, yang ketiga adalah objeknya itu harus jelas. Harus ada barang ataupun jasa atau hak yang diperjanjikan. Nah, yang berikutnya adalah sebabnya itu harus halal. Tidak boleh bertentangan dengan hukum atau tidak boleh juga bertentangan dengan norma-norma yang telah diatur oleh negara kita ini ataupun menurut agama dan juga adat. Nah, itulah beberapa syarat di dalam suatu perjanjian. Kalau salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dikatakan batal atau batal demi hukum. Lalu, apa saja yang harus ada di dalam surat perjanjian itu? Nah, jangan asal tulis tentang surat perjanjian. Surat perjanjian itu harus jelas dan detail. Minimal harus ada beberapa unsur di dalam surat perjanjian itu. Apa saja itu? Yang pertama, harus ada identitas para pihak, nama, KTP, dan juga alamat dari para pihak tersebut. Yang kedua, harus ada objek perjanjian. Apa yang diperjanjikan? Misalnya hutang, jual beli, atau sewa menyewa. Nah, objek perjanjian itu harus dituangkan di dalam surat perjanjian tersebut. Hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Jadi itu adalah merupakan hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Dan juga jelaskan
jangka waktu perjanjian tersebut, berapa lama perjanjian itu berlaku. Sehingga kalau sudah melewati waktu yang disepakati, maka pihak yang merasa dirugikan bisa saja membawa kasus ini ke pengadilan perdata untuk digugat. Nah, sanksi jika ada yang melanggar itu adalah tanda tangan di atas materai, biar mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat. Kalau ada perjanjian utang piutang, tambahkan juga jaminan biar lebih aman, supaya tidak tertipu di dalam isi perjanjian tersebut. Itulah gunanya perjanjian itu harus jelas dan detail. Nah, berikutnya, boleh tidak memakai perjanjian itu secara lisan? Secara hukum, perjanjian lisan itu bisa dianggap sah kalau memenuhi persyaratan yang telah disebutkan tadi. Nah, namun masalahnya adalah kalau ada sengketa, maka itu susah untuk dibuktikan. Nah, jadi supaya aman, maka buatlah perjanjian itu secara tertulis. Jadi ketika ada pihak yang wan prestasi, maka itu tadi bisa kita lakukan gugatan wan prestasi di pengadilan. Apakah perjanjian itu harus menggunakan notaris atau tidak? Sebenarnya kalau perjanjian itu perjanjian biasa, menyewa rumah, jual beli barang, itu cukup dengan surat perjanjian biasa. Tapi kalau perjanjian itu penting dan menyangkut barang yang berharga seperti jual beli tanah, perjanjian kerjasama bisnis, maka sebaiknya gunakan jasa notaris supaya lebih aman. Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris, maka itu mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat, karena itu menjadi akta otentik sesuai pasal 1868 yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Nah, jadi itu tadi beberapa syarat tentang seputar perjanjian. Barangkali kawan-kawan dan teman-teman sekalian mempunyai permasalahan seputar perjanjian, maka silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada yang lain. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.